Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Isnaria Rizky Hayati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Dea Amiarti, Nurul Maulini, dan Syahrani Putri. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai metode pelayanan menggunakan media teknologi. Langsung saja kepada materi pertama yang akan dijelaskan oleh Nurul Maulini. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian layanan bimbingan dan konseling. Menurut Nata Wijaja, bimbingan merupakan serangkaian proses pemberian bantuan kepada konseli yang dilakukan secara kontinu. Hal ini bertujuan agar konseli ini mampu memahami dirinya untuk dapat bertindak secara wajar sesuai dengan keadaan lingkungan, sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Sedangkan konseling menurut American School Counselor Association adalah hubungan langsung yang bersifat tatap muka, yang bersifat rahasia, penuh dengan penerimaan, di mana konselor ini mampu mengungkapkan dirinya, dan konselor di sini berperan membantu mengatasi masalah konseli dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Nah, dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pelayanan dalam bimbingan konseling, menjadi sangat penting. Nah, dalam konteks bimbingan konseling, pemanfaatan teknologi informasi memberikan peluang bagi guru BK untuk menyajikan layanan yang lebih inovatif dan menarik. Nah, dengan menggunakan media digital seperti presentasi multimedia, video motivasi, dan aplikasi mobile, guru BK dapat meningkatkan daya tarik materi, layanan, dan interaktivitas peserta didik. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi siswa, tapi juga mempercepat pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Berdasarkan jurnal IFDIL 2013, dia mengenalkan istilah e-counseling di Indonesia. Nah, pelayanan e-counseling ini tidak hanya terbatas pada konseling individual saja, namun diperluas menjadi penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dengan memanfaatkan ilmu teknologi. E-counseling yang terhubung dengan internet tidak hanya dapat mengembangkan layanan BK saja, namun semua aspek pemanfaatan teknologi dan informasi serta komunikasi lainnya dapat ditingkatkan dalam penyelenggaraan layanan BK. Selanjutnya, menurut Pasmawati 2016, cyber counseling merupakan suatu model konseling yang bersifat virtual ataupun proses konseling yang menggunakan koneksi internet di mana konselor dan konseli tidak hadir secara fisik dalam ruang dan waktu yang sama, namun dapat memanfaatkan media internet seperti website, email, Facebook, video conference, dan sebagainya agar dapat terhubung satu sama lainnya. Jadi, proses konseling yang biasanya dilakukan secara tatap muka dengan langsung, kini dapat berlangsung dengan memanfaatkan berbagai media. Begitupun dengan layanan bimbingan klasikal yang biasanya dilakukan secara langsung di kelas, kini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media video conference seperti Zoom ataupun Google Meet yang memungkinkan adanya interaksi tatap muka antara guru BK dengan konseli meskipun terbatas secara virtual. Materi selanjutnya tentang peranan teknologi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Penggunaan teknologi informasi, khususnya internet dalam layanan bimbingan dan konseling disebut juga dengan sebutan e-counseling, di mana melalui layanan ini dirasa cukup efektif dan efisien dalam proses konseling jarak jauh yang dilakukan oleh konselor dan konselinya untuk membantu masalah-masalah yang dihadapi. Para konseli juga perlu diberikan suatu sosialisasi agar kemajuan teknologi informasi ini bisa dimanfaatkan sesuai apa yang diharapkan. Dengan kata lain, teknologi informasi ini tidak disalahgunakan untuk hal yang negatif. Jika konselor dan konselinya sudah paham akan manfaat dan pentingnya teknologi informasi ini, maka layanan bimbingan dan konseling ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, menurut Yozran 2010, teknologi informasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama,
publikasi, di mana teknologi informasi ini dimanfaatkan sebagai sarana pengenalan kepada masyarakat luas dan juga sebagai pemberi informasi mengenai dunia bimbingan dan konseling. Yang kedua, pelayanan dan bantuan. Dalam fungsi ini, bimbingan dan konseling dilakukan secara tidak langsung dengan bantuan teknologi informasi, di mana ketika melakukan layanan bimbingan dan konseling, secara tidak langsung kita bisa menggunakan teknologi ini agar bisa terjalannya layanan BK itu. Nah, yang ketiga ada pendidikan. Dikatakan demikian karena di dalam informasi yang diberikan melalui sarana teknologi informasi mengandung unsur pendidikannya. Walaupun kegiatan konseling dilakukan dengan jarak jauh, namun kerahasiaan konseling harus tetap terjaga. Layanan bimbingan dan konseling ini tidak selalu face to face atau tatap muka. Tetap terdapat layanan yang lebih mudah yaitu dengan cyber counseling yang sudah dijelaskan di awal. Jenis-jenis media pelayanan bimbingan dan konseling. Dengan adanya bantuan teknologi ini, guru BK atau konselor dapat bertemu dengan konseli meskipun terbatas. IFDIL dalam IFDIL dan Ardi 2013 menyebutkan beberapa media yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada website atau situs, di mana pada dasarnya guru BK ini bisa membuat website ini tersendiri di masing-masing sekolah atau di perguruan tinggi. Dalam website ini tersebut ditampilkan info tentang segala informasi yang berkaitan dengan BK yang sifatnya bisa didownload secara gratis. Konselor bisa juga membuat berbagai jenis informasi yang berkaitan dengan kajiannya dan berorientasi pada kebutuhan konselornya. Konselor akan lebih praktis dari segi penyampaiannya dan siswa pun mendapatkan informasi dengan lebih cepat. Yang kedua, ada telepon atau handphone, di mana media panggilan telepon menjadi alternatif dalam melaksanakan konseling online. Konselor dan konseli bisa saling terhubung melalui sambungan telepon atau handphone sehingga terjadinya proses konseling itu. Konseli dapat mengungkapkan permasalahannya, dan konselor pun dapat mendengar dengan jelas apa yang diungkapkan klien tersebut melalui telepon atau handphone. Di dalam proses bimbingan dan konseling ini melalui telepon ini, terdapat etika ketika kita melakukan media ini. Yang pertama itu, gunakan bahasa yang sopan sesuai dengan kondisi konselinya. Yang kedua, gunakan suara lembut, volume yang rendah, dan intonasi yang bersahabat. Yang ketiga ada dengarkan pembicaraan sampai selesai. Jangan menyela kata-kata konseli pada tahap awal pembicaraan. Keempat, mengembangkan perasaan senang dan berpikir positif tentang siapa yang menelpon. Jadi kita tuh tidak memandang-mandang siapapun. Terus kita tuh harus tetap bisa mengembangkan perasaan senang kita dan selalu berpikir positif. Yang kelima ada catat hal-hal yang perlu memperoleh perhatian. Keenam ada fokus pada pembicaraan dengan kesiapan untuk melakukan hubungan komunikasi selanjutnya. Dan yang terakhir, selalu mengakhiri pembicaraan dengan kesiapan untuk melakukan hubungan komunikasi selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu email. Email ini dapat menjadi salah satu media konseling online yang memungkinkan sebuah pesan teks untuk dikirim dan diterima secara elektronik dengan memanfaatkan media handphone atau komputer. Nah, untuk dapat menjalankan hal ini, maka konselor dan siswa haruslah memiliki email masing-masing. Adapun cara menggunakan email ini adalah yang pertama yaitu konselor dan konseli membuat email masing-masing. Yang kedua, pastikan pihak sekolah sudah ada kesepakatan antara konselor dengan peserta didik untuk melakukan email konseling ini. Yang ketiga, konseli menulis email kepada konselor dengan bahasa yang sopan, sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh konseli tersebut. Dan yang terakhir, konselor memberikan balasan email sesuai dengan kategori masalahnya. Dengan cara ini, konselor bisa memberikan layanan konseling di luar jam sekolah, sehingga tidak mengganggu jam pelajaran di kelas.
Namun perlu disiapkan adalah koneksi internet, baik pada komputer, laptop, maupun handphone. Yang keempat yaitu media sosial atau pesan instan atau chat. Nah, dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling lewat media sosial, ini merupakan suatu inovasi dalam bimbingan dan konseling. Untuk layanan konseling akan lebih terbuka khususnya bagi mereka yang pemalu untuk mengungkapkan masalahnya kepada konselor secara langsung. Jadi, konselor dapat melakukan proses konseling melalui via chat, baik berupa audio, video, ataupun foto. Yang terakhir yaitu video conference atau tatap muka melalui video. Nah, dengan memanfaatkan media lain seperti telepon maupun media lainnya yang digunakan untuk transfer data video. Melalui video conference ini, antara konselor dan konseli bisa bertatap muka secara langsung walaupun bersifat virtual. Baiklah, materi selanjutnya mengenai manfaat teknologi dalam layanan bimbingan dan konseling. Menurut Hartono, tahun 2009, bimbingan dan konseling dengan menggunakan teknologi memiliki 3 manfaat. Yang pertama, dapat menarik minat peserta didik untuk mendukung kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kedua, memberikan perhatian dan motivasi sehingga peserta didik merasa betah untuk mengikuti kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, memberikan kemudahan dalam proses, efisiensi waktu dan tenaga bagi peserta didik dalam melakukan kegiatan bimbingan dan konseling, sehingga dapat meminimalisir kebosanan akibat monotonitas penerapan metode secara umum. Menurut Sumarwijah dan Zambroni pada tahun 2017, selain peserta didik, konselor juga memperoleh kemudahan dari penyelenggaraan bimbingan dan konseling berbasis teknologi, yaitu yang pertama, penggunaan teknologi akan menjadikan konselor terlatih serta lebih efektif dan efisien dalam penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Selanjutnya, dapat meningkatkan kepedulian konselor terhadap pendidikan. Yang ketiga, menjadikan konselor lebih terampil menggunakan teknologi dan mampu menggunakan sumber-sumber teknologi lain yang dapat digunakan dalam proses bimbingan dan konseling. Yang keempat, penggunaan teknologi menjadikan konselor lebih tertarik untuk mengembangkan perencanaan penggunaan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan berbagai media dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Nah, dari beberapa kelebihan dan manfaat yang sudah dijelaskan tadi, bahwa layanan bimbingan dan konseling berbasis teknologi ini dapat meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah, karena antara konselor maupun konseli sama-sama dimudahkan untuk terus mengupdate perkembangan diri mereka. Dari materi yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media teknologi dalam bimbingan dan konseling merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Konselor perlu terus mengembangkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi agar dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Dukungan dari pihak sekolah dan lembaga pendidikan juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua konselor memiliki akses ke alat dan pelatihan yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal. Nah, dengan demikian, teknologi dapat menjadi alat yang kuat dalam mendukung perkembangan siswa secara holistik di era digital ini. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.